Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother and sister? Jumpa lagi dengan saya Aini di sini. Bagaimana keadaan brother and sister di sana? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Untuk video kali ini, saya akan mengajak salah satu narasumber yang akan ngobrol habis ya tentang apa itu serious game. Serious game tentang pengertiannya, kemudian pengembangan dan contoh aplikasinya. Dan narasumber kita yang luar biasa ini yaitu kandidat doktor dari ITS yaitu Bapak Yunifa selaku dosen di jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi kita langsung saja ngobrol santai dengan beliau. Stay tune. Wah, ini. Oke, Pak Yun. Ini ada pengembangan serius game ya sebagai media edukasi dan promosi bisnis. Sebelum kita ngobrol, Pak Yun, bisa nggak diceritakan serius game ini seperti apa ya? Ya, jadi serius game itu, jadi kan genre atau jenis game itu kan banyak ya Bu ya. Jadi, ya betul. Mulai dari yang mungkin yang sering digunakan apa yang namanya first person shooter ya, kemudian RPG, RTS, RPG itu role playing game, RTS real time strategy, ada banyak genre, termasuk nanti ada yang biasa orang menyebut game edukasi kan gitu ya. Ya. Serious game itu menurut saya lingkupnya ada di game edukasi itu tadi. Cuman dia mempunyai kelebihan di serious game. Namanya serious game itu jadi orang bisa, jadi gamenya itu bisa memberikan pengetahuan terhadap konten tertentu yang ingin ditampilkan di game itu, kemudian di mana orang bisa memvisualisasikan, game itu bisa memvisualisasikan kondisi atau konten yang diinginkan. Di dalamnya juga ada apa ya istilahnya, selain edukasi juga pelatihan, juga simulasi gitu. Jadi di mana rata-rata itu sesuai dengan kondisi visualisasi virtual yang mirip dengan aslinya. Gitu. Oke. Data-datanya itu seperti itu gitu. Ya. Kalau saya lihat di YouTube itu kan ada serious game misalnya untuk agar siswa itu mengerti misalnya supply chain misalnya. Jadi dia membuat game gitu ya dari misalnya dari hulu sampai ke hilir itu seperti apa. Ya. Jadi ada tujuannya game itu tidak hanya untuk menghibur. Ya, untuk memvisualisasikan itu kan perlu data-data, Bu ya. Ya, betul. Data-data itu misalkan hampir nyata ya. Ya, hampir seperti kenyataan gitu loh. Makanya namanya mungkin karena serius itu seperti jadi gamenya gak main-main gitu. Oh iya. Oke Pak. Gak cuma main-main aja. Ya, Pak Yun ini sudah mengembangkan serius game untuk ada game-game yang ya mungkin game komputer. Nah saat ini Pak Yunifa yang kemana, ke arah mana ini? Apakah yang ke promosi tadi atau yang ke edukasi yang sudah dilakukan? Sementara ini serius game kebetulan kan kaitannya dengan kuliah saya ya, kuliah saya juga ada di fieldnya kan serius game juga yang berkaitan dengan tourism ya, tourism. Nah, kaitannya dengan itu yang penelitian di tahun 2019 kemarin kan judulnya adalah serious game sebagai media
promosi bisnis kan gitu ya. Ya. Nah, game. Jadi serius game yang saya kembangkan sementara ini digunakan untuk memvisualisasi. Yang pertama digunakan untuk memvisualisasikan keadaan tempat wisata yang mungkin dibutuhkan, pengetahuan itu dibutuhkan oleh calon wisatawan. Ini kan salah satu bentuk promosi juga. Ya, promosi juga. Itu satu. Sisi positifnya bagi pengembang atau pengelola wisata kan digunakan untuk promosi. Nah, kalau sisi positif dari calon wisatawan, mereka bisa mengetahui akhirnya kan kondisi seperti apa sih, aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan di situ, kondisinya seperti apa, kapan saya bisa merencanakan datang ke sana. Oh, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di slide ini ada yang dari ada. yang turisme itu ya? Ya, digeser ke bawah ini pengetahuan awal tentang apa namanya? Ya, serius game ya. Oke. Oke, turun lagi. Ini bukan. Ya ini, mulai ini. Mulai ini ya. Oke, mungkin. Oh, oke. Ada pengembangan pra-development-nya ya. Ya, betul. Jadi yang kemarin kita ke Pulau Pari. Pulau Seribu itu termasuk pra-development karena kan pengambilan data, termasuk kemarin kita pakai drone yang yang kita ambil data dari atas, gambar kontur itu kan selanjutnya kita bikinkan bentuk lingkungan game di Pulau Pari yang mirip seperti itu. Oke, pengambilan data ya. Iya, pengambilan. Itu kalau pengambilan itu kayak kemarin itu cukup satu hari itu atau bisa berkali-kali sih Pak Yun untuk environment-nya? Kalau environment-nya kan lingkungan ya saya kira cukup yang kemarin sekali. itu sudah cukup, kemudian bisa digunakan untuk memvisualisasikan kondisi. Meskipun nggak benar-benar seperti aslinya ya, minimal mirip lah. Oke. Setelah itu apa Pak Yun? Setelah pra-development berarti development nih. Wah. Ya, development. Ya. Development itu mulai ya merancang skenario dulu. Skenario atau jalan cerita gitu. Cerita dari gamenya ya, jalan cerita game. Karena skenario ini juga merupakan satu unsur yang sangat penting. Jadi ada beberapa game yang dia sebenarnya AI-nya tidak begitu canggih gitu kan ya. Terus kemudian tampilannya juga 2D saja gitu kan. Tapi dia digemari ya. Itu kekuatannya ada di skenario. Maka skenario itu ada satu hal yang dalam game yang menurut saya sangat penting untuk direncanakan dengan baik. Seperti kalau game-game lama kayak Zuma itu kan yang kayak lempar bola itu kan, dia kan cuma gitu aja. Gitu aja. Tapi kan digemari orang kan gitu. Iya. Nah, kekuatannya kan di skenario itu, rule-nya bagaimana aturan permainannya. Nah, itu gimana cara mengembangkan skenario ini, Pak Yun? Ada kiatnya atau tipnya nggak gitu itu? Jadi kalau kami, karena ini kaitannya dengan simulasi, edukasi, visualisasi kondisi di tempat wisata ya kita skenario sesuaikan dengan aktivitas yang di situ. Jadi tidak terlalu terlalu jauh gitu ya. Iya, artinya ya kita sesuaikan dengan kondisi di situ. Misalkan kalau di situ sejarahnya bagaimana ya kita ceritakan. Seperti yang kemarin di Bromo itu, saya ngambil skenario tentang ini, aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di situ. Nah ternyata banyak wisatawan yang tidak tahu Gunung Bromo itu di sana kita bisa ngapain aja. Selama ini orang kalau belum pernah ke situ kan, oh ya lihat gunung, kawah kan gitu aja. Padahal kan banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Misalnya kita bisa lihat Teletubbies, ya kan? Kemudian
perjalanan ke pura yang Pura. sebelum kita itu, kemudian pasir berbisik, Pasir terus berbisik. di penanjakan. Di situ kita bisa sewa jeep, sewa apa namanya kuda, ya kan? Kita lihat matahari terbit, kan Ya. banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Nah, orang mungkin nggak terlalu tahu itu. Iya, iya betul juga ya. Ya, kira-kira contoh skenario seperti itu. Seperti itulah ya, oke. Kemudian untuk drawing, berarti ini coding dulu ya Pak Yun, atau drawing and sound ini berbarengan kah Drawing paralel? ini ini ya visualisasinya, artinya ya kita membangun lingkungan gamenya, kemudian merencanakan bagaimana karakternya, kemudian objek-objek gamenya di sana seperti apa. Nah, saya contohkan kalau di Bromo itu kan tentu objeknya sangat banyak ya, mulai dari kita bikin jeep, kuda, ya kan, terus kemudian ya tadi candinya dan lain sebagainya. Kita bikin kawah, gunung dan lain sebagainya. Itu kan ya nggak bisa lah kalau dikerjakan satu orang dalam Iya, singkat ya, betul. banyak orang di situ. Iya, ini banyak orang ini. Alhamdulillah dibantu sama Komponen ini. adik-adik mahasiswa itu yang bikin skripsi juga itu ya bisa bisa terselesaikan lah. Ya. Terus terakhir coding gitu ya. Coding ini ya kaitannya dengan kita orang IT Bu ya. Iya, betul. Gimana caranya supaya objek itu bisa berjalan, kemudian skill bisa berjalan. Misalkan di situ ada NPC itu non-playable character, karakter yang tidak dimainkan ya. Biasanya kalau kita main game kan ada orang-orang yang di situ orang lagi ngapain, padahal dia itu bukan karakter, bukan user. Iya. Nah itu kan bagaimana crowd-nya, ya itu kan. Iya. Bagaimana kita menambahkan AI-nya. Kalau kemarin kompleks ya Pak. Ya satu hal yang kemarin saya judul di conference kemarin ini sistem transaksinya. Jadi kalau dilihat kan ini kan skenario Pak Yunifa ketika mengembangkan ini, apakah selesai dulu kemudian baru istilahnya ada user yang melakukan yang uji coba, atau tiap tahap gitu sudah dicoba dulu gitu atau testing gitu? Ataukah Pak Yunifa ini mengadop pada sebuah metode pengembangan tertentu? Dari setiap tahap ya langsung, kalau uji coba kalau sudah selesai semua ya Bu ya. Artinya kalau misal diuji cobakan itu ya sudah selesai semua, antara skenarionya sudah selesai, kemudian visualisasinya sudah selesai, ya kemudian programnya sudah selesai. Bisa diuji cobakan ke user. Kalau sebelum itu ya hanya uji coba ini aja, ya, intern. Intern aja ya. Kalau ya artinya ya misalkan coding, misalkan kita tambahkan apa namanya untuk NPC crowd gitu kan, kita pakai apa RVO atau apa gitu kan, crowdnya ya kita coba di situ sudah bisa jalan mirip dengan aslinya ya sudah gitu. Iya. Oke. Artinya kalau uji coba ke user kan nunggu semuanya jadi selesai dulu kan baru. Kalau di intern sendiri juga ini ya Pak, berarti sering juga dilakukan uji coba ya, maksudnya sebelum di launch ke pengguna di luar, berarti memang di tiap tahapnya tetap diuji sendiri gitu ya. Iya. Oke. Ini untuk mulai dari pengambilan data Pak, pra-development hingga development ini kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya Pak? Gimana ya?
Lama kayaknya. Ya, Atau 2019 kemarin, sekarang aja masih ada bagian-bagian yang belum selesai. oh ya ya. Masih diselesaikan, masih ada. Ya. Ya kemarin kan apa ya, yang 2019 kemarin kita sudah ambil data di 3 tempat ya, yang di Ya. Malang, dan di Jakarta, yang sama Bu Edi itu, sama Ya. di Jogja. Gitu. Sampai di Di Jogja Jogja. kita ambil di mana, di Borobudur juga, beberapa tempat. Oke. Cuman ya memang ada beberapa yang ya kalau yang di Bromo itu ya sudah bisa dikatakan sudah selesai. Misalkan ada bug kan nanti itu arahnya di pengembangan ya. Ya. Kalau ada ditemukan error atau bug kan pengembangan. Ya. Yang di Malang Batu, oke. Kemudian yang kemarin ada yang visualisasi di Borobudur itu kemarin yang agak terkendala karena kita belum bisa ke sana lagi. Oh. Ya ya ya. Tapi sudah selesai, visualisasinya selesai. Tinggal beberapa algoritma yang masih perlu kita masukkan. Oke. Ya, dari penelitian atau pengembangan serius game ini Pak, yang dirasa menurut Pak Yunifa ada kendala yang signifikan itu di mana ya Pak? Misalnya ada yang ingin mencoba mengembangkan riset yang serupa seperti Pak Yunifa ini, kira-kira? Saya kira ini kan karena game itu tidak bisa dikerjakan sendiri, Bu ya. Jadi Iya, betul. peran tim itu sangat penting. Sangat penting. Itu ya kadang ada ada kendala yang mungkin karena kondisi pandemi seperti ini, jadi ya pastilah ada kendala karena kan kita nggak bisa berdiskusi secara baik kalau misalkan ya memang bisa dikerjakan dari jauh ya, daring. Cuman kan ada beberapa hal yang perlu kita diskusi, yang perlu tatap muka, yang mungkin perlu pemahaman di situ. Yang mungkin tidak bisa tersampaikan. Apalagi kalau kita kan di sini timnya kan banyak dari mahasiswa, Bu ya. Iya, betul. Jadi itu ya. Menyampaikan ide kita ke mahasiswa itu ya kalau nggak tatap muka langsung. Iya, betul. Ya, kalau dengan menurut Bu ini kan gitu. Iya. Kalau cuman teks itu kayaknya nggak mempan kalau ke mahasiswa ini. Oke. Oke, Pak Yunifa mungkin ada pengembangan berikutnya yang akan dikembangkan oleh Pak Yunifa dan tim berikutnya, ada apa nih Pak yang bisa di-share ini? Sementara ini yang kemarin kaitannya dengan artificial intelligence yang ada di game ya, pengembangan itu yang kita lanjutkan, termasuk tema kuliah saya kan gitu. Yang di situ ada basis blockchain-nya juga untuk transaksi data antar player, antar node. Karena kan kalau di situ misalkan ada machine learning-nya, perlu komputer yang cepat, yang kuat. Karena kan kalau machine learning itu kita deploy di perangkat mobil kayaknya kan nggak kuat. Ya, betul. Meskipun kuat, lambat sekali kan akhirnya gitu. Jadi Iya. Sedangkan game itu kan perlu real time, Bu. Jadi kan, kan kita main game terus agak ada sendaran sedikit, saya kira kan jadi kurang nyaman kan. Kurang nyaman. Nah, makanya itu kemarin kan saya coba pakai blockchain metode untuk blockchain. Ya, transaksi sirkulasi data di antara player dan node. Wah, menarik ini Pak Yunifa pengembangannya. Ada beberapa ide-ide, tapi ya itu tadi kita masih belum bisa ini ya. Masa pandemi ini kan belum bisa tersalurkan
kan di ini idenya banyak tapi yang ngerjakan ini kan. Iya betul Pak. Ya nggak apa-apa Pak, pelan-pelan ini. Insya Allah Pelan-pelan. bisa ya. Ya memang ya istilahnya memang pandemi global ya Pak, di mana-mana juga Iya. seperti ini. Jadi memang ya harus butuh kesabaran ini ekstra. Insya Allah lah tahun depan mungkin sudah kondisinya lebih baik Iya. lagi ya Pak. Amin, amin. Terus, wah ini Bapak sudah mengembangkannya ini, apa ini sudah ada yang di launch atau gimana Pak Yun? Sementara ini masih diuji coba ini aja, belum sampai dipublikkan, Oh, oke. ke apa namanya, ke rencana kita kan dimasukkan di Google Play Store atau Ya. di Play Store atau di, cuman nunggu ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Kalau itu sudah, ya mungkin targetnya 2021 lah. Oh, oke. Amin, amin. Wah, ini kalau dilihat ini pakai AI-nya ada A-Star kayak gitu ya Pak, Floyd Marshall. Oke. Ya ini Oh, juga. Iya Pak. Ya sebenarnya kan ada banyak artificial intelligence lain yang bisa diimplementasikan di game. Iya. Misalkan untuk bagaimana untuk ini apa namanya, untuk scoring kemudian leveling bisa pakai apa ya, fuzzy, bisa pakai macam ya. Nah, cuman kemarin yang sementara ini yang kita gunakan ini sebenarnya kan masih banyak artificial intelligence lain, metode-metode lain yang bisa digunakan. Iya. Ini Bapak juga pakai MCDM ini seperti SPK jadinya caranya. Ya. Banyak yang pakai anaknya. Multi kriteria ya. Ya. Termasuk kita yang salah satu yang saya kembangkan di apa namanya disertasi itu kan ini MCRS, multi kriteria recommender system. Ya ada sendiri. Jadi sistem rekomendasi tapi multi kriteria. Karena rekomendasi ada yang single kriteria. Mungkin seperti ini yang item base gitu, user base, collaborative filtering itu kan single kriteria Bu ya. Iya. Tapi yang pengembangannya multi kriteria. Ya multi kriteria. Ya. Kalau yang di sini MCDM-nya yang pakai metode apa Pak? Yang kemarin ya yang sederhana, Topsis gitu aja. Topsis. Saya kira ya untuk menarik juga pemilihan ya, Pak. Pemilihan maksudnya. Ini kalau misalnya dari sistem informasi bisa juga ini masuk ketika MCDM ini untuk tujuan pemilihan wisata gitu ya Pak. Ya. Bisa juga ini. Nanti kan arahnya kalau sudah dipilihkan nanti dikaitkan dengan API-nya Google Map gitu kan, dalam API memberikan rekomendasi jalur dan lain sebagainya. Iya. Oke. Ya. Ini sangat kompleks ini Pak, makanya ini perlu ya. Ya banyak inilah support ya Pak. Banyak support. Iya, betul. Yang kemarin kan Pak sama Bu Hani ini saya yang 2019 itu. Iya. Yang 20 ini enggak sama Bu Hani lagi, Pak? Iya, Bu Hani ada ini sendiri apa namanya? Oke. Iya. Ada penelitian sendiri kemarin. Oh iya. Oke, dari saya kira kalau ingin ya, misalnya mahasiswa ingin belajar tentang serius game, ini sebetulnya awal yang bisa dimulai oleh mereka itu harus belajar apa dulu nih Pak? Misalnya dia harus jago misalnya
Oh, di codingnya Kak? Atau seperti apa? Harus seperti apa sih Pak? Gitu. Memang sih nggak bisa per Nah, individu ya Pak. Mungkin bisa dengan iya, beberapa orang. kembali lagi. Jadi kan eh, tuliskan kan ada 3 bagian utama di game. Yang pertama skenario, Ya, kemudian visualisasi, drawing gitu tadi kan, ya, sound, kemudian yang terakhir adalah coding. Coding itu ya, ya programannya, programnya. termasuk bagaimana kita menambahkan artificial intelligence di situ. Ya, Nah, tergantung dari sisi ini ya, apa namanya, gamenya dibangun. Kalau itu gamenya hanya untuk misalkan atasan skripsi aja Bu ya, berarti ya, kan gamenya kan sederhana ya, ya, betul. sederhana yang mungkin dia bisa mengerjakan ketiga-tiganya karena itu sederhana. Hmm. Artinya kan seperti drawing kan ada beberapa antara drawing dan coding itu bisa menggunakan satu game engine khusus, misalkan Hmm. Unity game engine. Itu bisa menggambar, bisa mengcoding lewat itu. Lewat Cuman itu. kalau skenario kan dia harus tuliskan Ya, sendiri, tuliskan sendiri. serancang desain sendiri. Oke. Ya saya kira ya tergantung ini Ininya ya, risetnya kekuatannya itu ya. mahasiswa itu di mana itu dan tujuannya mau meneliti apanya gitu. Oke, oke. Padahal kan meskipun kelihatannya game itu ya itu aja, tapi kan banyak hal yang bisa diteliti di situ. Iya, betul Misalkan Pak. scoringnya, Nah, kemudian levelingnya, bagaimana leveling. orang itu level itu bisa berubah sesuai dengan kemampuan orang. Selama ini kan Iya, kebanyakan level ya urutannya level 1, 2. iya, Tapi kalau iya orangnya gitu. sudah jago, ya kan? Iya. Nggak perlu lewati 1, 2, 1, bisa dia lompat 5, bisa lompat kan segitu. Nah, bagaimana Hmm. sistem itu bisa menilai Oh, ketangkasan oke, atau oke, oke. kepandaian orang itu untuk memainkan game sehingga nanti bisa Oh, oh. diatur levelingnya. Iya. Jadi nggak harus leveling harus berurut gitu ya Pak misalnya. Bisa aja Iya, dia lompat enggak. gitu ya. Sebetulnya enak juga Pak kalau gitu. Kalau Iya. dipikir setiap game kita harus melewati 1, 2, 3. Halah, saya kan Lewati. kadang itu juga aduh, ya kayak gini terus kan kita pinginnya kan ada tantangan gitu ya, bisa levelnya ke langsung Tantangan. 5 gitu. Iya, iya, iya. Oke, Pak Salah Yunifa. satu sisi menariknya Heeh. kan itu, sisi menariknya game kan dari tantangan itu. Jadi Iya, kalau iya. timnya lebih menantang, akhirnya membuat orang kan ya penasaran untuk bisa ya itu menaklukkan Ya. itu bermain. Mana loh. Nah, tadi Pak Yunifa bilang scoring itu apa yang apa sama dengan istilah yang reward itu ya, Pak? Misalnya kalau kita Ya udah bisa, oh gitu. ya 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 reward itu tadi reward. Ya, Jadi kadang eh, kadang ada bonus, ada iya, skor apa nambah gitu kan, iya skor betul. berupa nilai ada kan itu berupa Iya. bonus, kadang-kadang berupa health ya kan, Hmm, macam-macam macam-macam. visualisasi scoring bisa bermacam-macam. Oh, oke, oke. Oke. Ya, menarik sekali Pak Yunifa. Ini jadi saya ya bisa tahu tentang serius game. Kira-kira nanti kalau misalnya ada yang memang tertarik ke arah serius game, bisa kita arahkan kemana, misalnya yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut, dan bisa lebih banyak lagi yang ini ya Pak, yang interest gitu ya Pak. Mungkin kalau dilihat Ya. ini kan agak kompleks, jadi mahasiswa takut kayak gitu. Aduh Bu, Kompleks karena kan tergantung temanya, bagaimana iya. memang temanya besar, jadi kan Iya. harus ya, Ya, gitu. bagian-bagiannya lah, part-partnya gitu biar bisa dikerjakan. Kadang itu ya anak mahasiswa itu kan pinginnya cepat melakukan riset terus waduh Bu ini belum apa-apa diberi Segera tantangan satu selesai. sudah stres dulu. Ya, seperti itulah Pak Yunifa menghadapi mahasiswa. Ya, terima kasih sekali Pak Kuliahnya Yunifa. daring. Kenapa Pak? Bu ini masih ngajar atau ini cuti atau Ya, gimana? saya sudah nggak ngajar Pak.
Oh, setengah aja ya. Ya, cuman masih tetap untuk yang bimbingan skripsi. Ya. Oh, Ya, karena masih banyak juga yang belum selesai. Jadi ya sudah untuk ngajarnya enggak, tapi tetap aja yang skripsinya. Itu aja sih Pak mungkin Yun. bisa lebih arahkan ke ini Bu, game edukasi ya. Ya, Saya ya juga betul begitu, Pak. ke mahasiswa lebih saya arahkan ke edukasi. Ya. Hmm. Kalau kita di UIN ya bagaimana tentang belajar tajwid, Ah, belajar iya, iya betul. dan sebagainya. Itu kan ini ya, memvisualisasikan bagaimana berhaji, umroh dan lain sebagainya. Ya, Itu ya kan betul juga. saya kira menarik gitu, lebih menarik ke arah situ. Kalau Iya, game-game secara umum yang dia tujuannya hanya untuk fun aja, iya, saya kira sudah tidak perlu ini. iya. Artinya kita Sudah kan di banyak banget. pendidikan ya. Ya, sektor kita sudah Iya, berbeda. iya, Ya, terima kasih sekali Pak Yunifa atas kesempatannya iya. bisa share pengetahuan, ilmunya. Semoga barokah supaya ya kita yang ada di sini bisa paham apa itu serius game, kemudian mungkin tertarik bisa join ataupun kolaborasi nantinya tentang riset-riset yang berhubungan dengan serius game. Ya, saya kira gitu aja dulu Pak Yunifa. Terima kasih atas waktunya.